Haleluya, haleluya. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sungguh percaya kita semua sehat. Hari demi hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita diberikan kemenangan dan kekuatan. Kita saat ini akan dengarkan firman Tuhan. Kalau minggu kemarin saya sampaikan untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan di tengah pandemik, di tengah daripada kesukaran, di tengah daripada goncangan. Ya, kemarin kita sudah bahas di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Tapi saat ini saya akan menyampaikan, saudaraku, sambungan daripada khotbah minggu kemarin. Saya akan menyampaikan bagaimana sikap orang percaya di tengah goncangan. Jadi kita tidak perlu takut di tengah goncangan, di tengah masalah yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Bahkan mungkin yang kita alami saat ini, saudaraku, sedang terjadi pertolongan Tuhan, sedang terjadi keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita tahu daripada kebenaran firman Tuhan, saudara. Saat ini saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat mas kita aja langsung saya akan bacakan, yaitu di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan, jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Saudara bisa juga membuka Alkitabnya. Saat ini saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat mas kita hari ini, saudara, di mana Tuhan berkata, sebab begini firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kita ada tinggal di bumi, dan saat ini sedang terjadi juga goncangan yang begitu berat di seluruh dunia, dan termasuk kita alami saat ini di Indonesia. Jadi saudaraku, saat ini di balik goncangan ini ada mujizat yang tersedia, ada pertolongan yang akan terjadi buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita imani dan percayai di balik dari sebuah goncangan itu? Di situ ada mujizat Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ akan ada kemenangan. Seperti kemarin yang kita baca kemarin di dalam Keluaran pasal yang ke-12 itu, kita sudah membaca kemarin, saudara, di mana ya di Keluaran 12 pada waktu terjadi wabah itu, tulah itu 10 tulah, dan terakhir tulah yang ke-10 itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu mereka keluar, mereka menjara berkat yang begitu banyak. Setelah berlahir daripada wabah itu, mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita juga melihat di sini ya firman Tuhan yang dituliskan oleh kitab Hagai, ya lewat goncangan yang terjadi ada mujizat yang terjadi kepada kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sikap orang percaya di tengah goncangan, poin yang pertama, ayat yang kelima, saya bacakan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Di ayat yang kelima saya bacakan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan ngomong pertama kepada pemimpin bangsa itu pada waktu itu di pemerintahannya, yaitu Zerubabel pada waktu itu yang menjadi bupati di Yehuda pada waktu itu. Dan juga Tuhan ngomong juga kepada imam besar yaitu Yosua bin Yosadak pada waktu itu. Tuhan juga ngomong, kuatkan hatimu. Dan Tuhan juga berfirman, juga ngomong kepada jemaat pada waktu itu bangsa Israel, kuatkan hatimu. Jadi untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan, kita akan bisa melihat berkat bangsa-bangsa akan mengalir kepada kita di tengah-tengah goncangan ini. Poin yang pertama akan kita lakukan adalah orang percaya harus terus-menerus membangun kekuatannya di dalam iman kepada Kristus. Jadi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia terus beriman, dia terus percaya, dia terus akan
akan yakin akan penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan saudara, kalau saudara baca Matius 28 ayat 20b dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada satu jaminan dari Tuhan bahwa orang yang terus percaya kepada Kristus, orang yang terus membangun imannya di dalam Tuhan, dia akan ada penyertaan sampai akhir zaman. Makanya di tengah goncangan ini, kita harus kuat iman kita. Karena musuh kita ini, saudaraku, sekarang ini dunia roh. Musuh kita saat ini yang tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa menghancurkan kita. Tapi kalau kita iman kita kuat, kita bangun terus di dalam Kristus Yesus, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada penyertaannya, ada penjagaannya yang luar biasa. Matius 28 ayat 20b di situ dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi mau apapun terjadi di hari-hari sekarang ini, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kita harus terus-menerus membangun iman kita, karena ada jaminan. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ada jaminan, ada jaminan dari Tuhan, saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Ada jaminan yang luar biasa. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10, saya yakin sekali firman Tuhan ini, saudara, bahwa kita tidak perlu gentar di masa-masa sekarang ini. Kalau kita terus bertahan, kita tetap kuat di dalam iman, kita akan melihat hal yang ajaib. Berakhirnya nanti pandemi ini, kita akan menerima berkat-berkat pertolongan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani yang luar biasa. Karena sebelum dia akan datang, dia akan memulihkan segala sesuatunya. Baru akan penderitaan yang begitu dahsyat itu, dia akan datang menjemput kita, mempelainya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 saya bacakan. Yohanes 10 ayat 28 saya bacakan kepada kita semua umat Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, orang yang sudah lahir baru, orang yang mengenal Yesus adalah Tuhan Juru Selamatnya, tidak perlu worry, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada jaminan. Tuhan katakan di sini, tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Karena dikatakan di sini, mereka pasti tidak akan binasa, saudara. Jadi kita tidak akan binasa oleh pandemik ini, oleh saudaraku situasi yang terjadi saat ini, oleh virus ini. Kita tidak akan mati. Karena ada satu jaminan dari Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan di situ, saudaraku, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi soal kematian, berbicara soal kematian, semua orang akan mati. Jadi kalau juga dia mati diizinkan Tuhan lewat daripada virus ini ada waktunya Tuhan. Tapi buat kita yang masih hidup sekarang ini, kita punya keyakinan, ada jaminan di dalam Tuhan bahwa saudara dan saya tidak akan binasa. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Pastikan engkau saat ini diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Jadi ada perlindungan Tuhan. Saudara baca Mazmur 91 itu, di situ ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang terus membangun kekuatannya, membangun imannya, membangun hidupnya di dalam Tuhan, mereka itu ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 di situ dikatakan, tempat tinggilah menjadi naungannya, perlindungannya. Sekalipun penyakit sampar terbang pada waktu siang, ada waktu malam, tetapi tidak membahayakan kepada kita. Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita, saudara. Jadi, di tengah-tengah masalah keadaan yang sekarang ini, apa yang kita lakukan? Kita buat Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Kita buat Tuhan yang prioritas dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dikatakan, dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dialah Tuhan yang awal dari segala apapun yang kita kerjakan. Karena dialah penguasa tunggal atas hidup kita. Dialah Bapa dan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena dari dialah segala sesuatu, dan dari dialah kembali kepada dialah. Jadi saudaraku, di tengah-tengah saat ini, di akhir tahun ini, mari kita kembalikan semuanya hanya kepada Yesus. Biar hanya Yesus yang menjadi yang utama. Kalau saudara buat Yesus menjadi utama, saudara tidak perlu takut. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang kedua, sikap orang percaya di tengah goncangan ini.
Apa? Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, biarkan Roh Kudus memenuhi dan menguasai kita, menuntun kita setiap hari. Jadi orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, orang-orang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Pada waktu kita dikuasai oleh Roh Kudus, ada 9 buah Roh Kudus yang akan menguasai kita. Ada 9 karunia-karunia Roh Kudus juga yang menuntun kita, saudara. Jadi orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang bisa kuat, orang-orang yang bisa bertahan di tengah-tengah goncangan, di tengah masalah. Makanya setiap hari bangun doamu, penuhlah dengan Rohnya Tuhan. Minta Roh Kudus menuntut kita, minta kita dikuasai oleh Roh Kudus. Biar kita setiap hari, saudaraku, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tinggal di dalam Roh Kudus, berendamlah dengan Roh Kudus, berdoa dengan penuhlah dengan Roh Kudus setiap hari. Saudara yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh tiap hari. Saudara berbahasa roh supaya saudara diberi kekuatan. Karena pada waktu saudara berbahasa roh, saudara sedang membangunkan diri saudara, sehingga saudara akan mengalami hal yang ajaib. Bagi saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, belum berkata-kata dengan bahasa roh, mari rindukan, mari berdoa dengan bahasa Indonesia juga. Saudara minta Roh Kudus memenuhkan kita, saudara. Kobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Praktekkan di hari-hari terakhir ini. Kalau saudara ada orang mau didoakan, doakan saja dia. Kalau ada saat yang kerasukan, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan melihat hal-hal yang ajaib, hal yang dahsyat. Saudara akan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depan ini, yang lebih berat lagi, saudara. Jadi Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi yang luar biasa. Hari-hari sekarang ini akan terjadi banyak penuaian, akan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, saudara. Tapi hati-hati. Di hari-hari ini juga, di mana ada goncangan ini, akan banyak orang murtad. Akan banyak juga, saudaraku, nanti orang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Dan di goncangan ini pun yang saya lihat akan ada penghakiman dari Tuhan. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, mereka akan dihakimi. Sekalipun mereka belum mati, mereka akan mendapat penghakiman. Sekarang sudah kita lihat banyak bangsa-bangsa yang mulai ada penghakiman dari Tuhan, sampai bencana tidak berakhir daripada kota mereka. Jadi saat ini, Kisah 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan menerima kuasa, ada power, ada kekuatan di dalamnya. Saat ini, mari rindukan saudara, kita menjadi saksi Tuhan. Berdoa setiap hari supaya jiwa-jiwa diselamatkan, bertemu dengan kita. Banyak jiwa-jiwa saat ini lagi membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi yang luar biasa. Kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang merindukan, yang membutuhkan lawatan Tuhan yang akan terjadi, saudara. Jadi mari, untuk kita juga berperang. Hari-hari ini peperangan kita semakin gencar. Karena musuh kita adalah iblis, kuasa setan yang menguasai manusia. Membuat manusia jahat, membuat manusia jadi bumerang, membuat manusia jadi saudaraku brutal saat ini. Karena ada roh jahat yang menguasainya. Untuk itu saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa menghadapi istri saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa menghadapi suami saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi saat ini. Saudara akan diberi kekuatan oleh Roh itu sendiri. Saudara akan bisa mematikan keinginan daging. Karena orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia ada kekuatan dari Tuhan untuk menuntun, menyertai dia, saudara. Kita tahu juga ke depan apa yang terjadi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, berdoa, banyak berdoa, saudara akan dituntun, saudara akan diberi kekuatan. Nanti Roh Kudus akan mengajari kita. Dia akan memberitahukan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak kita tahu, saudara. Jadi pada saat ini, di ayat yang saudaraku yang kita bahas hari ini, biarkan poin yang kedua, Roh Kudus memenuhi dan menguasai kita. Makanya dikatakan di situ pada waktu saudara Hagai berbicara kepada mereka, dikatakan jangan takut. Jadi saudaraku, hari-hari ini sebanyak orang saat ini akan mengalami ketakutan. Tapi di ayat poin yang kedua itu dikatakan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Roh Kudus tetap tinggal di tengahmu. Jangan takut. Jadi saat ini, kalau kita saudaraku mengandalkan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Karena ada hal yang dahsyat, hal yang luar biasa akan terjadi di dalam kita. Jadi saat ini, tiap hari kau berkata, tiap hari declare, tiap hari kau deklarasi, katakan, roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang apa yang terjadi dalam dunia ini. Saat ini dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang menuju daripada
ketakutan. Dunia ini sedang menuju daripada kehancurannya. Tapi kita tidak perlu takut karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saat ini roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Berkat daripada goncangan ini, apa yang akan terjadi? Saya akan menyimpulkan daripada khotbah saya pada saudaraku pagi hari ini, yaitu saudaraku saya bacakan daripada ayat yang ke Hagai 2. Saya bacakan Hagai 2 ayat yang ke-8. Di sini kesimpulannya. Jadi pada waktu kita kuat di dalam Tuhan, kita bangun terus iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita penuh dengan rohnya Tuhan, maka kita akan melihat berkat Tuhan. Setelah berakhirnya nanti pandemik ini, kita nggak tahu kapan ini berakhir, tapi ini pasti akan berakhir. Pada waktu ini berakhir, ada berkat Tuhan yang akan terjadi kepada kita. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku, berakhirnya daripada wabah ini, goncangan ini, pandemik ini, tulah ini saudara, berakhirnya nanti ini akan ada berkat bangsa-bangsa kepada orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang mencintai Tuhan, kepada orang yang mencintai mengasihi Tuhan. Akan ada berkat bangsa-bangsa. Saya percaya, saya dan saudara akan menjara berkat bangsa-bangsa. Untuk apa kita diberkati? Supaya kita menolong orang-orang, supaya kita menolong orang yang susah, orang yang miskin, menolong orang-orang yang menderita.